Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuria Firdaus dari Program Studi Agroteknologi tahun angkatan 2019. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Jadi soal yang pertama ini ada jelaskan pengaruh dan hubungan dari karakter, kompetensi, dan kepemimpinan terhadap manajemen sumber daya manusia. Pertama kita bahas dulu apa itu pengaruh dari karakter terhadap sumber daya manusia di dalam kinerja suatu tenaga kerja. Jadi karakter itu merupakan sebuah perilaku yang tertanam di dalam diri tenaga kerja tersebut. Seperti perilaku itu termasuk ke dalam akhlak ataupun apa yang sudah tertanam dari dirinya. Nah, misalnya karakter itu tentang kedisiplinan tenaga kerja, lalu ada seperti juga tenaga kerja itu dapat bekerja dengan baik, memaksimalkan waktunya dengan baik, dan juga mengerjakan segala halnya itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan dan bisa mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada kompetensi, di mana kompetensi ini merupakan sebuah keterampilan, pengetahuan, lalu semangat, dan juga rasa percaya diri dari tenaga kerja tersebut. Nah, selanjutnya ini kompetensi ini juga akan mempengaruhi dari kinerja suatu tenaga kerja, di mana apabila suatu tenaga kerja tersebut memiliki kompetensi yang tinggi, maka kinerja yang dihasilkan juga akan tinggi pula. Nah, dari situ ada juga kepemimpinan yang dapat mempengaruhi dari kinerja suatu tenaga kerja, di mana dengan adanya pemimpin, maka tenaga kerja ini akan mendapatkan support, dorongan, dan juga motivasi untuk semangat terus menghasilkan atau bekerja dengan baik terhadap perusahaan tersebut. Nah, hubungan antara karakter, lalu kompetensi dan juga kepemimpinan ini tentunya berkaitan, di mana apabila suatu pemimpin dan juga tenaga kerja ini memiliki karakter dan juga kompetensi yang baik, dengan kecocokan dari antara pemimpin dan tenaga kerja ini tentunya akan mendorong suatu tenaga kerja untuk bekerja lebih bagus dan lebih baik lagi, sehingga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Seperti itu. Lalu untuk soal yang kedua, yaitu jelaskan serta berikan contoh penerapan dan metode yang digunakan dari perencanaan, desain jabatan, dan analisis jabatan dalam manajemen sumber daya manusia. Nah, jadi yang pertama kita bahas dulu perencanaan. Apa sih perencanaan itu? Jadi perencanaan itu merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk menutupi kebutuhan dari karyawan, di mana upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi kejadian di masa yang akan datang. Nah, metode dari perencanaan ini salah satunya itu bisa dilakukan dengan analisis job atau analisis jabatan. Nah, untuk analisis jabatan ini nantinya akan dibahas setelah desain jabatan ya. Jadi perencanaan ini misalnya dalam suatu perusahaan di bagian A, di dalam tim perencanaan ini misalnya mereka sudah merencanakan bahwasanya di bagian A ini, di bidang A ini ada 5 pekerja. Nah, 5 pekerja ini 5 tenaga kerja, di mana 5 tenaga kerja ini sudah diberikan pekerjaannya masing-masing. Nah, apabila dalam suatu perjalanan dari 5 tenaga kerja ini ada salah satu dari mereka yang mengalami kegagalan ataupun tidak dapat mencapai hasil, maka dari tim perencanaan ini dapat memberhentikan dari tenaga kerja tersebut. Nah, untuk selanjutnya itu ada desain jabatan. Desain jabatan itu merupakan rincian dari suatu pekerjaan, di mana itu memuat tentang bagaimana tenaga kerja itu melakukan pekerjaan tersebut, lalu bagaimana lalu di mana tempatnya di tenaga kerja itu bekerja, dan juga
capaian apa yang harus dihasilkan dari tenaga kerja tersebut. Nah, untuk desain jabatan ini salah satu metode yang bisa dilakukan itu misalnya seperti rotasi pekerjaan, di mana rotasi pekerjaan ini nantinya suatu tenaga kerja ini akan di-rolling dalam suatu bidang dari jabatan tersebut. Misalnya jabatan di bidang A nih, di bidang A ini nantinya di setiap bulannya itu akan diisi oleh orang-orang yang berbeda. Nah, dengan penempatan orang-orang yang berbeda ini nantinya akan memberikan kompetensi atau dari menambah kompetensi dari orang-orang tenaga kerja tersebut. Nah, namun dengan adanya rotasi ini tentunya hasilnya itu akan lebih rendah daripada bidang yang sudah digandrungi oleh tenaga kerja yang ahlinya. Nah, selanjutnya ini ada analisis jabatan. Analisis jabatan ini merupakan penyusunan informasi yang dilakukan oleh tenaga kerja untuk mempertanggungjawabkan hasil kerjanya. Nah, analisis jabatan ini ada 5 metode untuk pengumpulan informasinya. Yang pertama itu ada diskusi panel, lalu yang kedua ini ada wawancara, yang ketiga ada observasi, yang kelima ada buku harian, dan yang kelima ini ada kuesioner. Nah, di sini saya akan mengambil contohnya di buku harian, di mana dengan buku harian ini tenaga kerja itu diharuskan untuk mencatat dan mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya pada setiap harinya. Nah, kemudian mereka mencatat dalam buku harian tersebut, mempertanggungjawabkan. Nah, dari situ nantinya bisa dikatakan dengan tim analisis itu tenaga kerja harus mengumpulkan buku harian tersebut di akhir bulan. Nah, dengan di situ nanti tim analisis jabatan ini akan menganalisis kinerja dari tenaga kerja tersebut, apakah bagus atau tidak. Nah, nanti dari analisis jabatan tersebut nantinya itu akan disalurkan kepada tim perencanaan. Nah, di sini tim perencanaan ini akan bekerja di bahwasanya dengan analisis jabatan tersebut, kita kembali lagi di awal tadi bahwasanya dari 5 orang di bidang A tersebut ya, ada 5 orang tuh. Nah, dari analisis jabatan ini misalnya salah satunya tidak dapat mencukupi kebutuhan dari perusahaan tersebut. Nah, dari tim perencanaan ini nantinya bisa memberhentikan dari karyawan tersebut seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu soal nomor 3, yaitu tentang rekrutmen. Nah, yang pertama, jelaskan tujuan dari rekrutmen. Jadi, rekrutmen ini memiliki tujuan untuk mengisi kekosongan dari suatu jabatan, di mana dengan rekrutmen ini diharapkan pelamar itu dengan rekrutmen ini dapat menarik pelamar untuk mengajukan lamarannya kepada perusahaan yang kosong jabatannya. Nah, untuk selanjutnya yaitu pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan sumber internal dan sumber eksternal. Jadi rekrutmen sendiri itu berasal dari sumber internal dan juga sumber eksternal. Nah, sumber internal ini merupakan sumber yang didapat atau rekrutmen ini ditujukan kepada orang-orang yang ada di dalam perusahaan. Nah, orang-orang yang di dalam perusahaan ini yang nantinya yang bisa mendaftarkan diri ataupun dicalonkan oleh perusahaan tersebut. Di mana di sini bahwasanya staf dari karyawan tersebut misalnya masih berada di bawah. Nah, nanti bisa saja staf yang ada di bawah ini nanti bisa saja naik jabatan seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu sumber eksternal, di mana sumber eksternal ini merupakan sumber yang didapat dari luar. Di sini perusahaan itu membuka lowongan pekerjaan, menyampaikan bahwasanya ada jabatan yang kosong nih di perusahaan ini. Nah, di situ perusahaan itu membuka lowongan pekerjaan kepada semua masyarakat dengan
syarat tertentu. Begitu juga dengan sumber internal ya. Jadi setiap rekrutmen itu memiliki klasifikasi atau kriteria tertentu dalam mengisi kekosongan jabatannya itu. Nah misalnya tuh dari sumber eksternal nih, dari perusahaan itu membuka lowongan pekerjaan di jabatan A dengan kriteria bahwasanya pendidikannya itu S1 dengan program studi manajemen. Nah, contohnya seperti itu. Harus memiliki SIM A, dan sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu jelaskan keunggulan dan kelemahan dari sumber rekrutmen tersebut. Jadi, dari sumber internal dan juga sumber eksternal itu memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Nah, jadi untuk sumber internal, kita bahas sumber yang internal terlebih dahulu. Sumber internal itu memiliki kelebihan, yaitu diantaranya yang pertama, tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Lalu yang kedua itu jabatan sudah mengetahui siapa nih yang berpotensi dan lebih baik untuk menimbangkan pertimbangannya itu mudah, tidak terlalu sulit seperti itu. Nah untuk selanjutnya yaitu kelemahannya. Jadi kelemahannya itu adanya rasa lekat lingkungan yang lama. Jadi di situ nantinya akan menambahkan rasa dari bahwasanya dari suatu tenaga kerja yang baru yang didapatkan dari sumber internal itu nantinya itu akan diakrab, yang masih tidak bisa melepaskan dari pekerjaan sebelumnya, kayak sudah terlalu terasa nyaman gitu dengan pekerjaan sebelumnya. Nah selanjutnya untuk sumber eksternal nih. Jadi sumber eksternal itu memiliki kelebihan yang pertama yaitu kompetensi yang dimiliki oleh sumber eksternal itu tidak dimiliki oleh perusahaan. Lalu yang kedua yaitu dengan adanya lowongan tersebut tentunya akan menambah peluang kepada masyarakat pelamar untuk membuka kerja baru seperti itu. Lalu untuk kelemahannya yaitu bisa saja dengan kita membuka lowongan pekerjaan dari sumber eksternal itu nantinya terdapat ketidakcocokan dari pemilihan pelamar tersebut. Nah, untuk kelemahan selanjutnya yaitu dari sumber eksternal itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi untuk sumber eksternal sendiri itu biasanya kan ada tahap penyeleksian berkas, lalu ada wawancara, lalu ada tes lanjutan seperti tes kesehatan, tes psikologi dan lain-lainnya. Jadi membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah demikian tadi merupakan jawaban dari ujian tengah semester saya pada mata kuliah manajemen sumber daya perairan. Sumber daya manajemen manusia. Sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjawab ataupun perkataan saya yang membingungkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.